Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN akan mengadakan salah satu program podcast yang bertajuk Distro Musik LMKN. Diskusi seputar royalti musik LMKN yang menghadirkan para narasumber dari internal LMKN dan juga para stakeholders LMKN. Distro Musik LMKN bekerja sama dengan The Hills Radio disiarkan 1 kali dalam seminggu setiap hari Rabu jam 8 hingga 9 malam. Only on The Hills Radio. Stay tuned. The Hills Radio. The Hills Radio, your music, your lifestyle. The Hillers balik lagi barengan gue Indah Firdaus. Dan setiap hari Rabu kita bakalan ngebahas distro musik LMKN atau diskusi seputar royalti musik LMKN. Dan di episode yang ke-6 di hari Rabu ini tanggal 27 Desember 2023 kita bakal ngebahas tentang kinerja LMKN dalam meningkatkan taraf kehidupan para pencipta lagu. So, siapa yang gak kenal dengan pencipta lagu yang dihadirkan di malam hari ini? Ada Om Tito Sumarsono. Selamat malam. Selamat malam. Apa semuanya. kabar, Om? Baik, Mbak. Baik. Oke, jadi Om Tito ini hadir sebagai salah seorang komisioner ya untuk bidang distribusi LMKN. Siap. Oke, jadi Om, kita ngebahas dulu deh gimana awalnya nih seorang Tito Sumarsono itu bisa terjun ke LMKN sebagai komisioner bidang distribusi. Iya, pada intinya sih saya nggak pernah dari dulu udah dari yang satu komisioner dari LMKN 1, LMKN 2 saya cuma kenal aja. Tapi saya juga nggak tahu saya mau ditaruh apa enggak. Tapi di jilid yang 3 ini tiba-tiba saya ditawarin. Terus saya bilang kalau saya ditawarin saya harus tahu yang di bidang saya yang memang apakah saya cocok untuk ditaruh di LMKN gitu. Tapi ternyata begitu persyaratannya bahwa saya mewakili komposer, saya merasa itu saya komposer gitu. Terus kalau memang saya disuruh mewakili komposer di LMKN, artinya saya masih berani untuk menerima tawaran itu. Ya sudah, karena memang saya tanya bahwa ya lu mewakili komposer. Oke, kalau itu karena memang aku lebih ke komposer daripada penyanyi atau daripada pemusik gitu. Jadi aku lebih komposer, jadi aku mau lah. Gitu. Baru mau terlibat di sini ya. Karena memang aku jadi dari dulu ya hidupnya dari komposer. Dari gitu, mengkompos ya. gitu ya. Oke, so ini menarik banget nih The Hillers ya. Karena dari judul episodenya aja kan kinerja LMKN dalam meningkatkan taraf kehidupan para pencipta lagu gitu ya. Dan karena kita menghadirkan Om Tito nih malam hari ini berarti nanti kita coba tanya nih ya. Siap. Apakah benar nih taraf kehidupannya meningkat dengan adanya LMKN gitu ya. Tapi sebelum itu Om Tito coba boleh diceritain dulu nggak sih sebetulnya kalau bidang distribusi LMKN itu sendiri ngapain aja nih Om Tito di situ? Kalau distribusi sih ya sama aja kayak yang di tempat-tempat yang lain bahwa kita hanya membagikan kepada yang berhak. Seperti itu aja sih singkatnya simpelnya itu aja. Jadi karena LMKN di atas mewakili semua LMK. LMK itu adalah tempat para komposer yang memang mereka punya hak untuk karya-karyanya kalau bisa dipublish apa segala macam itu bisa diberi nilai nilai apa namanya? Nilai ekonomi? Ya, ada nilai ekonominya, ada haknya dia dan itu juga berdasarkan dari banyaknya lagu yang diputar atau didengar gitu. Sebenarnya fair semua sih, nggak ada yang nggak fair. Jadi kalau misalnya saya dibilang LMKN meningkatkan kesejahteraan, itu harus bersama-sama, nggak bisa LMKN sendiri. Terutama yang saya bilang bersama-sama bahwa pengguna atau user juga mau dong. Kalau namanya dia make, ya bayar. Simple itu aja kan. Make, bayar, kita ngumpulin, kita narikin, kita distribusiin. Sebenarnya seperti itu. Nah kalau dibilang misalnya mensejahterakan, mungkin kalau memang semua bayar, tentunya peningkatan dari masukan itu bisa menambah kelebihan dari yang biasanya tadi nerima berapa, tapi karena semua bayar dan semuanya berjalan bagus, ya tentunya
akan naik gitu. Akan ada Ya. peningkatan Dengan kesejahteraan. satu syarat bukan seorang komposer aja tapi lagunya juga bisa dipakai orang banyak. Oke. Tapi kalau cuma komposer aja lagunya nggak bisa ya nggak bisa juga. Iya, iya. Itu kita fair aja ya itu aja. Ketika lagu itu bisa dinikmati banyak Ya, orang dinikmati ya. banyak orang jadi viral jadi itu tentunya itu dia akan Memiliki nilai ekonomi lebih tinggi ya. Nilai ekonominya banyak. Terus Oke. kalau kitanya sebagai LMKN ini juga user mau bayar semua ya tentunya akan lebih banyak lagi gitu. Oke, tadi kan Om Tito udah ngomong nih bahwa nggak bisa LMKN sendiri ya yang bekerja atau kinerjanya nggak bisa dari LMKN aja, harus Iya. melibatkan banyak pihak di antaranya adalah users gitu ya. User Mereka tentunya. juga harus punya kesadaran atau Betul, awareness untuk membayarkan betul royalti. sekali. Selain itu siapa lagi nih Om kira-kira yang harusnya sih selaras nih dalam collecting royalti terus supaya nanti distribusinya akan lebih baik gitu. Jadi kalau dari sudut pandangnya Om Tito siapa lagi selain users yang harusnya digalakkan dong gitu Ya, perannya. kalau sekarang kan sudah ada pembenahan lebih serius lagi bahwa live event sudah berjalan. Iya. Ya, live event sudah berjalan dan sudah memang sudah menghasilkan gitu. Oke. Nah, itu adalah salah satu yang dulunya kita hanya mengandalkan dari user-user karaoke aja sama hotel atau kafe-kafe segala macam Oke. atau tempat-tempat mall gitu. Tapi sekarang dengan adanya event, live event yang memang mereka ada aturannya, ada ketentuannya sudah ada tuh di LMKN bahwa nanti yang bayar itu adalah si penyelenggaranya. Dan itu juga nggak mahal kok. Cuman artinya bahwa acara itu tanpa lagu nggak bisa. Gitu. Yes. Jadi kalau acara itu menggunakan lagu, ada hak-hak di situ yang harus dibayar. Oke. Itu aja sebenarnya. Iya, iya. Berarti siapapun yang terkait dengan penggunaan lagu Penggunaan begitu ya. lagu yang bentuknya juga komersil. Yes. Tapi kalau yang nggak komersil menurut saya sih ya apa yang mau ditagih gitu. Iya, oke. Kalau komersil oke lah karena ada timbal balik. Oke. Take and give ya, gitu. Iya. Oke, ini menarik sekali The Healers. Nanti kita akan tanya juga nih sama Om Tito kira-kira kesibukannya saat ini apakah masih produktif dalam penciptaan lagu begitu ya. Nah, ini nanti kita bakal kupas tuntas juga dan pastinya stay tune terus dalam Distro ya. Jangan kemana-mana. Only on the best streaming radio in Indonesia. The Hills Radio, your music, your lifestyle. The Healers dibawa sedikit nostalgia nih sama lagu Untukmu dari Om Tito Sumarsono. Ini lagu romantis banget nih. Dari dulu sampai sekarang ya didengerin masih romantis. Ini tahun berapa nih Om? 91 kalau nggak 91 salah. ya. Ini termasuk lagu yang hits kan ya Om ya pada saat itu ya. Menurut aku loh, karena aku termasuk yang terngiang-ngiang liriknya loh. Iya, jadi ini sebenarnya di albumku pribadi, album ketiga. Album pertama dulu ada Kamu, terus yang kedua biasa aja. Yang Iya. ketiga pas aku pindah di label ke Musika, ini ternyata meledak dan Oke. dibarengin juga dengan lagu-lagu aku yang ada di penyanyi lain, Oke. Krisya dan Ruth Sanaya. Aha. Nah, ya udah akhirnya jadi dikenal lah nama Tito itu dengan lagu melankolis dan lagunya itu ya. Seperti itulah jalan ceritanya. Oke, berarti Untukmu nih tahun 91 tadi ya. 91. Terus kalau yang Krisya yang Pergilah Kasih itu? Krisya berbarengan ke yang nomor 1 Krisya saya kasih Kisah Cintaku. Oh, Kisah Cintaku ya. Itu tahun berapa tuh Om? Ya tahun yang sama juga Sama itu. ya, tahun 91-an ya. Oke. Terus karena Chris dijadiin cover, terus Krisya minta lagi aku kasih Pergilah Kasih. Oh, oke. Nah, bersamaan itu juga Ruth juga lagi bikin album Kaulah Segalanya. Saya sendiri ada album Untukmu. Oke. Jadi di Musika itu ada 3 album lah yang bersamaan, yang hampir berdekatan. Oke. Tapi lagunya dikenal gitu. Itu di tahun 91-an semua Iya, ya pokoknya di atas berarti. 90-an. Oke. Nah, Berarti memang itu masa-masa keemasannya Om Tito dong, bisa dibilang kayak gitu dong. Bisa gitu. Oke. Nah, terkait dengan royaltinya Om, berarti pada saat itu menuai banyak banget dong. Ya pada saat itu tahun 90 ya. Aha. Kita benar-benar yang masih belum jelas mengenai Oh, hak-hak oke. kita. Nah, Karena ini juga boleh itu belum ada diceritain nih, YouTube Om. ya. Ha-ha, Belum ada YouTube. ha-ha. Sistemnya masih sistem jual Putus. kaset malah dulu Oh, ya. oke. Kaset terus beralih ke CD. Jadi memang benar-benar kita nggak bisa mengetahui hasil yang sebenarnya bahwa berapa sih CD atau kaset itu terjual. Karena bisa aja dia bilang 300.000, Iya. tapi di luaran katanya itu lagu booming. Aha. Bisa aja lagu itu laku 1 juta kopi, Oke. kaset atau CD, tapi produser bisa bilang cuma laku 200.
Itu karena belum digital. Belum Tapi digital, dengan adanya ya. YouTube ini sekarang udah pasar bebas. Kita bisa lihat gitu. Ada datanya. Ada datanya ya. Dan ini Om Tito sebagai seorang komposer merasakan betul dampaknya ya Om ya. Berbeda banget ya di tahun 90-an sama sekarang nih dengan adanya digitalisasi gitu kan. Ya. Data lebih lebih tertib gitu ya kurang Ya. lebihnya. Untuk Itu yang ngerasain digital banget ya. untuk digital Untuk ya. digital tuh agak nggak mungkin lah. Kalau memang mau nakal ya nggak mungkin lah. Kan ada data Iya, ya. of course. Ha-ha. Jadi ya kita melihat apa yang adanya ya itulah. Lagu kita dipakai oleh penggemar yang nonton viewernya sekian, yang nonton berapa menit jamnya, nah, itu sebenarnya itu komplit gitu loh. Jadi akhirnya pihak-pihak label atau dulu nggak bisa juga mau berkelit. Zaman waktu saya 90-91 lagu-lagu saya lagi naik itu memang nggak bisa dikontrol sama sekali. Jadi kita yang istilahnya pencipta lagu yang menerima apa adanya, Pada saat apa itu adanya ya? laporannya juga. Oke, seandainya pada saat itu ketika Om Tito sedang produktifnya gitu ya, udah berjalan sistem yang baik, wah akan sangat menguntungkan Pasti akan sekali ya, Karena Om ya. sekarang saya pun sekarang ngerasain dari hasil lagu yang masih tahun 90 itu ya. Dari kisah cintaku, pergilah kasih, kaulah segalanya untukmu. Dengan seiring waktu sampai sekarang dengan adanya digital segala macam, lagu itu di cover lagi, akhirnya orang mulai lebih gampang untuk menikmati, untuk bisa membeli kaset atau karena semua dengan ada di tangan aja di Digital handphone. ya, betul Kalau dulu ya. kan kita mesti cari di mana kasetnya, CD-nya beli di mana lu? Iya. Oh ini di Jakarta nih, nggak sampai di kampung gua atau di daerah gua. Kalau sekarang kan mau daerah mana aja selama satelit apa Ada jalan, wifi, ada internet ya. ada. Jadi memang jauh sekali ya Oke. cara kalau dibandingin zaman dulu jauh lah. Kita dulu kalau zaman dulu ya cuma nunggu laporan dari produser dan itu kebenarannya juga nggak bisa dibuktikan juga. Oke, jadi cuman terima aja, pasrah Terima aja aja pada saat gitu, itu ya. iya. Oke, berarti singkat ceritanya nih Om Tito karena benar-benar ngalamin dari masa dulu ya sampai sekarang pun Iya. berarti emang bisa melihat bahwa sistem yang sekarang jauh lebih baik ya Om ya, begitu ya. Tentunya jauh lebih baik seperti tadi saya bilang karena ini digital jejaknya semua ada, datanya ada. Kalau yang dulu nggak bisa. Jadi Oke. yang sekarang nih ya kita benar-benar kalau emang mau jadi komposer yang bagus mereka harus aktif dan harus terus mengatur jarak albumnya, lagunya maksudnya singlenya supaya juga orang bisa mengenang terus dan bisa lihat gitu. Jadi kalau cuman mengandelin lagu yang lama tanpa lagu ini khususnya buat rekan-rekan dari komposer yang memang lagunya hanya yang lagu yang tahun 80 atau tahun 90 tidak yang aslinya. Iya. Ya tentunya akan sulit, tapi kalau dia cover, dia ramu lagi, dia masak lagi gitu loh. Kemungkinan bisa jadi lain gitu. Oke. Dengan versi-versi yang memang tahun dulu kalau untuk segi musik banyak instrumen yang masih belum banyak bisa main. Kalau sekarang cara rekaman itu udah lebih mudah. Ya. Bahkan sekarang orang yang nyanyi fals pun bisa Bisa dibikin bagus ya. Gitu. Oke, nah berarti kalau kembali lagi nih Om Tito ngomongin perannya LMKN saat ini begitu ya. Om Tito yang ngerasa dari dulu kemudian sekarang nih Ya. ketika LMKN sudah semakin digiatkan begitu ya. Itu yang terasa banget apa nih Om dari kehadiran LMKN itu sendiri? Yang paling terasa banget sih sebenarnya tanggung jawab saya karena saya seorang komposer dan saya Oke. duduk di situ. Jadi saya mau bicara apa adanya aja. Kalau saya merasakan bahwa ini tidak adil, ini belum ini ya, saya tentunya bersuara. Oke. Tapi kalau yang sekarang saya jalanin adalah berusaha untuk mencari kebenaran yang paling benar-benar bahwa lagu itu memang bagus dan penciptanya layak untuk mendapatkan sesuai, apalagi dengan adanya digital ini lebih gampang. Itu harus kita perjuangkan. Oke. Ya, jadi kalau yang memang nggak maaf yang dibilang nggak terkenal atau nggak viral ya nggak bisa kita nolong lagi gitu. Iya. Kita berbicaranya mungkin bukan masalah bagus atau nggak bagus, tapi bagaimana lagu itu bisa dinikmati orang. Karena kan kadang ya mungkin lagunya secara teknik penciptaannya udah oke ya Om ya, tapi kan Ya. kadang ada nilai jual ya. Makanya dari zaman dulu sebenarnya udah ada itu yang disebut lagu komersil. Oke. Jadi lagu itu sebenarnya buat penciptanya sendiri ya. Lagu apapun, sejelek lagu apapun itu lagu mahal. Pastinya. Karena susah untuk mencipta. Tetapi pada saat dia untuk dipublish, berarti dia harus punya nilai. Yes. Nilai. Yes. Nah,
yang disebut nilai itu artinya berkomersil lagunya. Komersil ya. Jadi banyak di kita banyak loh anak-anak sekarang, apalagi dunia ini sekarang musik ini udah luar biasa ya, orang-orang Indonesia sangat hebat betul. Iya. Ada yang disebut musik keren, hebat, tapi komersil nggak. Ada yang dibilang musik biasa aja, tapi pop, komersil biasa aja, ya. tapi komersil. Oke. Bahkan ada yang musik cuman bercanda-bercandaan aja, tapi karena ada sesuatu yang menjadikan itu lucu, viral gitu, Kenapa? Karena udah ada pasarnya di YouTube. Oke. Kalau dulu kan harus tergantung produsernya. Lu berani nggak ngeluarin lagu ini? Iya, Berani nggak mempromosikan? Nggak berani lah. Iya. Bukan lagu ini yang dicari. Tapi kalau sekarang tidak ada batasan lagi. Setiap orang dari mana aja mau main cuma pakai gitar atau dia cuma bermula dipukul-pukul besi tapi menjadi sesuatu yang wih lucu nih, viral nih, bisa. Bisa ya. Jadi kualitasnya memang udah bebas jadi. Oke, Nggak udah. yang harus yang jago terus pasti keren, pasti enggak Iya, juga. Gitu. oke. Makanya aku bilang ada lagu hebat, lagu keren, lagu komersil. Lebih berwarna lah ya sekarang Berwarna, ya. ya. Orang-orang juga udah lebih punya banyak pilihan Sangat ya. bebas, sangat bebas. Oke. Nah, terkait dengan data nih Om Tito. Lagu-lagu yang diciptakan di tahun 90-an begitu ya, dan kemudian dari lagunya Om Tito itu masih banyak nggak didengarkan nih Om Tito, mendapat datanya gimana tuh? Alhamdulillah, karena kalau YouTube ini kan kita buka, kita bilang aja pergilah kasih cover, kisah cintaku cover. Capek kita Langsung ngeliatnya. ya, banyak kita banget ya. Kita capek ngeliatnya karena itu nggak ada batasannya dari mulai Oke. orang rumahan, orang yang memang udah punya rekaman bagus, sampai yang show, sampai yang dia kawin, segala macam gitu. Jadi si pencipta sekarang gampang sih untuk mengetahui bahwa lagunya memang bagus. Iya. Asal dia rajin melihat gitu. Karena datanya itu nggak bisa dihilangin dan itu berdata gitu. Kalau dulu nggak bisa karena cuman kita jual dari apa ya namanya, agen-agen aja. Oke. Itu sampai di mana? Kalau misalnya di ujung mana, daerah mana yang nggak ada agennya, nggak akan ada kaset itu, nggak akan mereka bisa dengar. Paling dia nonton di TV. Iya. Makanya dulu TV jadi pusat paling bagus buat promosi tinggi. Tapi sekarang udah nggak bisa, ya, karena udah, setiap orang betul. bisa lihat dari handphone. Nah, Iya. karena dunianya sudah berbeda ya. Yes, Sangat beda. yes. Zamannya udah beda. Oke, ini menarik banget nih The Healers ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Om Tito terkait dengan gimana sih Om Tito bisa bertahan gitu ya sejauh ini sebagai seorang komposer, dan lagunya masih di cover loh ya sampai sekarang gitu ya. Ya. Dan ini mungkin nanti bisa kasih tips juga nih dari Om Tito untuk para komposer lain yang belum bergabung dengan LMK gitu ya, supaya nanti bisa ada motivasi nih ya. Siap. Jadi jangan kemana-mana The Healers, stay tune terus only on the best streaming radio in Indonesia. Langsung gue puterin nih lagu yang hits banget ya, tapi ini versi yang dinyanyiin sama Krisya. Pergilah kasih. The Hills Radio, your music, your lifestyle. The Healers, pergilah kasih dari Krisya nih. Tentunya ini adalah karya dari Om Tito Sumarsono. Ingat gak sih kalau lirik lagunya pernah diubah nih? Kita tanya langsung sama Om Tito ya. Gimana perasaannya dan terus apa yang terjadi? Oke Om, ini lagu kan emang hits banget sampai sekarang. Masih enak banget didengar ya. Sama vibes-nya ketika kita dengerin lagu ini kan. Nah sebelum aku nanya rahasianya apa di balik penciptaan lagu ini. Nah ini balik lagi, lagu ini kan pernah diganti liriknya. Ya. Dan ini kan pasti berhubungan dengan karya cipta dong. Ya. Nah terus gimana nih Om terkait dengan Om Tito sendiri menanganinya seperti apa gitu kan? Ya memang saya nggak menutup kemungkinan semua kembali kepada komposernya. Ada yang mungkin nggak suka, ada yang mungkin suka, ada yang mungkin santai aja. Saya termasuk yang santai aja karena saya mikirnya gini. Pada waktu orang merubah berarti ini kan parodi udah lama ya. Iya. Plesetan juga udah lama. Ha. Terus banyak kok lagu-lagu yang lain sebelum ini juga banyak yang diplesetin. Kalau aku ngerasa oh kok lagu gue diplesetin, berarti lagu gue ada lucunya ini gini, yang nggak sengaja tapi bisa lucu. Ya sudahlah orang menikmati, tapi itu kan bukan lirik aslinya, hanya sekedar orang berekspresi lewat plesetan. Tapi kan memang kalau dimaknai liriknya sampai yang awalnya orang itu bilang selingkuhan karena dia mungkin lagi mengalami pergilah kasih dulu. Jadi itu kan juga kejadiannya di TikToknya spontan ya. Iya. Mulai kesini lagu itu cuma diganti selingkuhan, lama-lama mulai ditambah sudah dapat yang baru. Nah itu aku juga nggak tahu lagi karena orang berkembang. Iya. Tapi menurut aku gini, yang penting itu bukan lirik aku,
itu lirik plesetan. Lagu itu aku seneng lah kalau lagu kita tuh jadi viral atau disenengin sama orang. Yeah. Nggak diganti lirik aja disenengin orang seneng. Kalau diganti lirik ya itu tergantung lagi kepada masyarakat awam yang pendengar bahwa itu bukan ciptaan saya liriknya, tapi itu adalah plesetan dan di mana kenapa dia plesetin lagu itu? Mungkin lagu itu ada nadanya yang enak atau untuk diucapkan cocok nih gua kasih ganti gini gitu loh. Banyak sih cerita-cerita gitu. Terus akhirnya aku sih sempat ditanya. Marah nggak mas? Enggak marah. Santai aja aku bilang. Aku pikir kalau orang senang menikmati lagu aku, karya aku itu adalah satu kebanggaan buat aku. Masalah nanti itu orang kan bisa nilai sendiri bahwa itu bukan lirik dari aku, bahwa itu lirik plesetan dari orang-orang pendengar gitu. Oke. Nah ini berarti emang tergantung ke komposernya masing-masing ya. Kembali benar, lagi ya Om ya. Kebetulan Om Tito adalah yang tidak terlalu mempermasalahkan hal itu ya. Betul. Oke, nah berarti ini yang bikin aku penasaran adalah hubungan Om Tito sendiri ini selama ini dengan para penyanyi gitu ya. Itu gimana Om dengan para istilahnya kan tadi ada hak cipta, ada hak terkait. Ya. Dengan mereka para pemegang hak terkait nih sejauh ini, apakah pernah ada kasus ketika istilahnya royaltinya sebagai hak cipta itu tidak dibayarkan dengan adil atau gimana tuh pernah nggak sih Om selama ini? Kalau hak terkait ini kan sebenarnya belum lama ya. Terus memang masih jadi satu masalah yang agak ribet gitu karena ada yang orang dia nyanyi terus dia bikin lagu di ini. Jadi banyak hal yang misalnya gini terkait itu kan penyanyinya penyanyinya. Kalau pada saat di cover berarti penyanyi itu kan udah hilang sedikit jatahnya karena mungkin di covernya ini ada yang jelek, kalau yang jelek ya. Kalau yang bagus dia kan naik. Iya betul. Berarti siapa yang nyanyi? Kan ini. Ini untuk hak terkait, dia bisa berubah-berubah. Komposernya bisa berganti lagi. Tapi kalau hak cipta ya Tito lagu Pergilah Kasih. Gitu nggak bakal hilang. Tapi kalau hak terkait ya memang ini juga belum lama ya royalti hak terkait. Tapi kalau saya yang dibilang wajar nggak punya hak, nggak punya. Karena dia pernah itu. Cuman batasannya untuk menerima ini kita agak sulit ya. Proporsinya untuk membagi proporsinya itu tadi saya bilang. Dia kan nggak nyanyi misalnya cuma Rusan Air kan kalau segala udah nyanyi sama siapa aja. Iya betul. Gitu. Jadi masing-masing punya ini sendiri lah, artinya ladangnya sendiri. Jadi kita kembalikan lagi bahwa memang boleh ada hak terkait, tetapi memang agak rumit membaginya. Bahkan nanti takutnya ada yang nyanyi berdua atau ini musik gua nih, tapi musiknya udah lain lagi gitu. Oke, berarti itu memang perlu rumusan lagi ya. Agak sulit aja sih, agak banyak perintilan banyak. Bukan berarti tidak mungkin, tapi perlu dipikirkan rumusan yang tepat gitu ya Om ya. Oke. Nah Om Tito, sebelum kita nanti tanya nih kira-kira rahasia apa di balik dapurnya Om Tito untuk menciptakan lagu-lagu hits ya. Boleh share kegiatan Om Tito terakhir ini apa sih Om yang dilakukan dalam kesehariannya Om Tito nih kesibukannya? Sebenarnya kegiatan aku ini sudah 13 tahun aku jalani karena kalau yang namanya komposer kan nggak selalu lagunya keluar tiap bulan. Kalau nyanyi juga saya mungkin sebulan sekali. Nah, tapi kalau misalnya yang saya jalani sekarang ini udah 13 tahun, memang di tahun 2010 saya nggak sengaja kok saya tiba-tiba jadi guru gitu. Guru yang menurut saya nggak punya kurikulum. Gak pandai bahasa Inggris juga karena murid-murid yang saya ajarin ini adalah memang anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi mereka paling sering banyak bahasa Inggris. Itu satu hal yang juga buat saya agak rumit karena kita komunikasi terus dengan bahasa Inggris. Yang pertama banget bahwa kurikulum saya di musik, saya kan bukan orang yang belajar, bukan teori. Otodidak, saya asli orang otodidak yang apa adanya aja keluar dari kepala. Jadi pada saat mengajar ini, saya pernah mikir, Bu, apa bisa saya ngajar Bu? Kan saya main musiknya otodidak. Dia bilang gini, Pak, ini sudah diajarin dengan pakai cara teori 1,5 tahun, tapi nggak berhasil. Nah dengan hal itu saya makanya berani ya. Kalau tadinya saya nggak berani karena saya pikir yang pakai teori aja nggak bisa, apalagi saya otodidak. Tapi sempat memang meragukan ya. Iya meragukan. Tapi saya cuma mikirnya gini, ini Allah yang menggiring saya tiba-tiba. Saya klik sama anak-anak dan dalam waktu cuma 6 bulan saya udah bisa memberikan sesuatu, mereka bisa main drum. Kebutuhan khusus lagi kan? Ya anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi akhirnya
Saya pikir, aduh bisa juga ya. Mulai berkembang dituntut dengan guru-gurunya yang memang punya motivasi bagus. Bisa nggak nanti dia main drum beneran? Bisa nggak dia nanti main bass? Bisa nggak dia nanti main keyboard? Bisa nggak bikin band? Nah, itu bertahap. Sampai akhirnya 2010, 2015 saya sudah bisa ikutan pertandingan di luar negeri. Wow, tahun berapa Om? Tahun 2015. 2015. Gala Talent Asia, Gala Talent Artis Asia. Kita berangkat karena kita udah punya lagu banyak ya di grup dan kita udah punya grup band. Oh ya. Nah, waktu masuk di sana kita daftar di kelas grup band, bukan perorangan. Oke. Begitu berangkat 2015 kita udah siapin lagu karena ini the first kita ke luar negeri, kita expose. Saya mengkomposisikan sebuah lagu yang memang internasional, lagu dari The Beatles, Lady Madonna. Sebab kalau saya bawa lagu Indonesia, kita di luar negeri mana tahu mereka. Betul. Kalau Lady Madonna kita tinggal mengacak aransemennya, sama ngelatih. Tapi lagunya sudah tahu. Udah lagu orang udah internasional. Akhirnya di 2015 aku bawain lagu Lady Madonna, terus aku tambahin aransemen untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka amazing dan jadi juara 1. Wow, keren banget. 2016 ikut lagi di tempat yang sama di Hong Kong juga, Gala Talent Artis, juara lagi. Wow, luar biasa. Lagunya dengan ganti apa? Dorong. Yang kedua saya berani bawain lagu Indonesian Blues. Wow. Jadi saya buat lagu anak-anak otis, saya bikin lagu blues. Blues ringan lah ya. Terus aku judulin Indonesian Blues. Juara lagi. Wow, keren, gitu. keren. 2017 ada undangan lah dari Kanada untuk mereka. Bisa nggak mereka tampil kita lihat gitu. Bikin dong Om acaranya gitu loh yang bisa ditonton sama. Saya kan tinggal nunggu sponsor aja. Kalau saya udah 13 tahun ya memang berkecimpung di dunia. Di situ ya. Iya, jadi saya udah jadi guru, 13 tahun jadi guru musik khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Berarti yang tentunya autism gitu ya, khususnya agak autis. Oke. Itu gimana Om challenge-nya Om? Itu kan mereka maksud aku pasti ada challenge yang luar biasa dong. Itu memang nggak bisa ditebak karena setiap anak punya karakter masing-masing. Kita aja yang mungkin saya dengan 10 tahun jadi saya mesti mulai bisa menebak. Ini anak mau main drum. Ini maunya main piano. Ini ke nyanyi. Ini ke bass gitu. Memang nggak mudah. Ada di YouTube-nya nggak sih? Ada. Jadi kalau mau lihat perjalanan saya di mana di YouTube, perjalanan saya juga sebagai guru. Itu ada di YouTube, linknya Bina Abiyakta. Bina Abiyakta. Oke. Iya. Oke, berarti nanti bisa dilihat ya, bisa diintip ya performance-nya. Kalau yang mau lihat tahu saya jadi guru dari 2010 ya ada semua di situ. Oke, wow, keren banget. Berarti mereka diajarin how to play the instruments gitu ya. Terus kalau yang nyiptain lagu ada nggak? Nah, kebetulan karena sekarang anak-anak sudah pintar, jadi saya nggak punya kurikulum. Setiap saya ngajar saya pasti bikin lagu sama mereka. Jadi anak ini saya suruh main drum, terus aku kan nggak punya ide. Aku main piano ngarang, jadi. Aku bawa pulang ke rumah jadi lagu. Gitu. Jadi banyak kebiasaan saya dengan mengajar yang harus sabar, dengan beat yang sangat sederhana. Saya bermain tanpa konsep, saya mainkan spontan, terus saya ambil HP jadi sebuah lagu dan itu udah banyak banget lagunya. Udah banyak banget. Jadi kita udah bikin lagu bareng-bareng maksudnya ya kita mainin bareng-bareng. Iya, gitu. mudah-mudahan ada kesempatannya ketika lagu itu bisa ditampilkan ya Om ya dan dinikmati oleh lebih banyak orang ya. Oke, karena itu rentang usia dari anak-anak berapa nih Om? Kalau di sekolah saya 13 tahun nerimanya. Paling muda 13 tahun? Ya, di bawah 13 tahun enggak. Oke, berarti 13 sampai paling tuanya? Ya enggak terbatas. Oh, enggak terbatas. Anak-anak kan enggak terbatas. Oke. Pokoknya paling muda yang 13 tahun 13 ya. tahun. Oke, berarti kisaran anak SMP sebetulnya ya. Iya. Oke, luar biasa banget nih Om Tito nih ya. Dan aduh enggak kerasa banget ternyata ngobrol sama Om Tito bisa seseru itu The Healers ya. Dan jadi sekali lagi nanti yang pengen lihat juga gimana Om Tito berkecimpung dalam dunia mengajar untuk anak-anak berkebutuhan khusus langsung main aja ke YouTube channelnya Bina Abiyakta ya. Iya. Oke. Bina Abiyakta Tito Sumarsono. Oke, Tito Sumarsono ya. Dan sebagai mungkin kita mau bikin pamungkasnya nih Om Tito,
Tadi kita udah dengerin lagunya dari Chrisye yang Kisah Pergilah Cintaku, Kasih. Pergilah Kasih. Kemudian kan juga ada Ruth Sahanaya kalau Ya. segalanya. Itu Ya. juga booming banget pada masa itu kan tahun 90-an ya. 90-an. Itu it's like everybody's hymn gitu ya, lagu himne untuk semua orang gitu kan. Nah, ini mungkin yang bisa di-share nih untuk The Healers yang saat ini ngedengerin obrolan kita malam hari ini dalam Distro. Apa sih rahasianya Om ketika meracik sebuah lagu menjadi komersil? Iya, memang saya semua otodidak, berjalan dengan waktu. Dari saya nggak bisa ngarang lagu, saya sebenarnya cuma pemain bass aslinya dulu. Saya bermusik, saya pemain musik tapi bass. Jadi waktu dulu cuma bisa main bass, gabung dengan semua artis-artis, Chandra Darusman, Faris RM, Deddy Dukun, Dian Pramana, Mus Mujiono, ADMS, pokoknya saya gabung lah main, cuman sebagai pemain bass. Mulai Chandra mulai nawarin, lu bisa bikin lagu nggak gitu, saya coba-coba. Itu tahun Terus, berapa tuh Om? Pertama ya, banget berarti? tahun 80-an udah Oh, main 80-an musik. ya, Sampai terus oke. perjalanan karir itu. Sampai akhirnya saya bikin sebuah lagu yang ada di Chrisye, ada di Ruth saya, terus dinilai orang, disenangin orang. Mulai saya jadi punya pangkat jadi, wah lu komposer ya, Oke. masih dilabelin, Dilabelin. dilabelin lagi pakai komposer melankolis. Oh, oke. Padahal saya sebenarnya bukan melankolis, cuman mungkin pada saat itu Lagu-lagunya yang ada kebetulan. di pikiran saya bahwa lagu-lagu manis, lagu-lagu slow pasti akan lama untuk dinikmatin orang. Oke. Ketimbang kita buat lagu yang cepat, yang beatnya apa, yang upbeat beat ya. gitu. Biasanya gitu. Oke. Lagu slow lebih ini. Jadi memang saya paling kalau bisa saran bahwa membuat lagu itu pertama kita bersenandung bahwa ini kok notnya enak ya, buat diulang-ulang enak, baru kita mulai coba untuk ini. Tapi kalau sekarang berjalan dengan waktu bahwa akhirnya saya sampai bisa mengatakan bahwa saya bisa buka kursus mencipta lagu Bisa Om? dengan pengalaman, tapi bukan dengan teori, dengan pengalaman. Dengan Karena aplikatif pengalaman ya, saya itu, berarti jadi ya? saya bisa memberikan arahan kepada anak-anak yang mungkin wow. baru mau belajar atau yang memang punya ini. Karena bikin lagu itu memang nggak bisa dipelajari, karena itu gift from God bahwa dia punya talent. Tapi dengan adanya alat bantu sekarang komputer yang ini, jadi akan lebih mudah untuk dibuat satu lagi mudah. Yeah. Jadi kalau dulu kita mau bikin lagu, kita perlu pemain drum, kita harus nyari pemain drum, nyari. Terus rekamannya di mana? Kalau kita nggak punya uang, kita cuma di rumah, drumnya gimana ngerekamnya gitu. Kalau sekarang ada alat bantu komputer yang sangat bagus, tuh, jadi saya bisa memberikan arahan kepada anak-anak kalau nggak punya ide. Kalau lu nggak punya ide, bunyiin aja drum. Cari beat. Kalau emang mau bikin lagu beat. Tapi kalau lagu slow ya mungkin nggak pakai drum lah, dia pakai piano aja. Tapi kalau misalnya nggak punya ide, bunyiin lagu drum beat, cari beat. Habis cari beat, mainkan piano seenaknya aja. Gitu. Begitu main piano seenaknya aja, kalau dia cepat, dia tahu oh ini bagus ya buat lagu ya, ini bagus ya buat ref ya gitu. Itu yang saya bisa berikan kepada orang-orang bahwa kalau sekarang saya ngarang lagu bukan ngarang lagu, tapi saya ngarang komposisi sebuah musik. Baru nanti saya masukin melodi lagunya. Jadi kita lebih luas dan bisa lebih banyak untuk membuat. Tapi kalau kita terpaku untuk melodinya seperti apa ya, itu nggak kelar-kelar. Jadi jangan dikotakin ya. Jangan. Oke, lebih Saya explore bikin aja aja, dulu, jenis explore musik dulu apa ya. aja, bikin aja. Oke. Wow, ini tips yang mudah-mudahan bisa bermanfaat nih untuk The Healers Ya. yang memang ada peminatan untuk ngarang lagu gitu ya, untuk menciptakan lagu. Oke, Om Tito, last but not least, boleh Ya. share nggak kira-kira harapannya atau himbauannya nih untuk para komposer di luar sana yang belum menyadari bahwa penting banget nih untuk lo aware terhadap Oh, hak iya, cipta gitu ya. Penting. Royalti hak cipta itu gimana Om? Silahkan Om disampaikan. Ya ini cerita aja bahwa dulu ya untuk anak-anak sekarang yang mudah pada ngarang lagu udah hebat-hebat, bahwa dulu kita nggak mikirin bahwa ada sesuatu hak yang memang bisa dibawa sampai 70 tahun setelah kita meninggal. 70 tahun ya. Setelah kita meninggal, Berapa turunan tuh? ada pensiunan yang bisa. Nah. Nah, itu yang nggak pernah ada di semua pekerjaan. Kalau pegawai negeri, suami istri meninggal selesai. Udah. Kalau ini memang nggak 70 tahun, bukan dibilang nggak terbatas, tapi 70 tahun 70 dari tahun. meninggal. Jadi kalau kita lihat dengan sekarang adanya YouTube dengan segala macam yang memang nggak pernah berhenti, nggak pernah ada apa itu sangat harus dipikirkan bahwa pertama kalau dia mau kontraknya harus dilihat yang benar. Oke. Karena Detail ada- ya, ah, detail-detailnya nilai. ya. Terus kedua bahwa lagunya juga harus bagus. Karena nilai komersilnya itu sekarang ekonominya sudah bisa tinggi. Oke. Nah terus tadi yang saya bilang bahwa
kalau ada komposer, karena kan kita sekarang udah punya sistem ya, adanya undang-undang bahwa kalau berkomposer cuma ngarang lagu, nggak masuk ke satu lembaga manajemen collecting, LMKN, dia nggak bisa menikmati hasil dari yang ada di Karyanya, YouTube, ya. yang umum segala macam. Nggak bisa mengklaim ya. Nomor satu kalau mereka punya lagu, mereka harus daftarkan. Nah LMK ini banyak, jadi mereka boleh pilih. Ya. LMK mana yang menurut dia baik, bagus dan benar. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang dicerita, oh gue punya lagu tuh di YouTube, tapi kok gue nggak dapat apa-apa. Anda masuk di dalam LMK nggak? Kalau nggak masuk ya nggak mungkin bisa kita mengkoleknya. Nah jadi untuk para komposer-komposer baru harus rajin lah melihat cara-cara tata tertib bahwa komposer harus masuk ke LMK untuk menikmati royaltinya yang 70 tahun itu. Jadi harus berlomba-lomba buat lagu yang bagus. Juga ada tatanan urusannya bahwa masuk LMK. Kita saya sebagai LMKN membawahi dari 14 LMK. Kita yang mengatur dan kita yang mendistribusikan, kita yang mengkolek juga, kita mendistribusikan. Nah, satu pintu ya. Kita juga minta kepada LMK untuk memberikan data dan surat kuasanya yang benar-benar real, supaya bahwa kita nggak jadi sulit. Orang udah ada data, ada surat kuasanya. Nah, kalau sekarang masih agak memang kita lagi pembenahan, karena dari beberapa LMK ini ada yang tiba-tiba, loh kok lu ada di sana, ada di sini gitu. Nah, Double itu claim penting ya, terdaftarnya buat ya. yang baru penting ya bahwa kita ini bicara kalau namanya bicara komposer musik ini bicara jujur. Berdasarkan kalau lagu kamu bagus, jujur kamu pasti bisa menikmati. Kalau nggak bagus ya jangan ngarang-ngarang minta banyak. Gitu. Jadi realistis juga ya Om ya. Nomor satu daftarkan dulu ke LMK. LMK. Nah, jadi baru terdata komplit. LMK harus memberikan data yang benar-benar ke LMKN. Agar LMKN tidak sulit membaginya dan jelas. Gitu. Nah itu buat The Healers semua yang lagi tuning in ya, apalagi kalau lo komposer lagu dan belum juga ngedaftarin karya lo ya, langsung aja daftarin dulu ya Om ya. Ya daftar ke LMK ada kalau cipta ada 5 apa 6 sekarang mungkin ya silakan dipilih ya yang paling sesuai menurut The Healers semua ya. Langsung aja The Healers, berarti itu tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat nih apa yang sudah disampaikan, dan harapannya ketika emang lo udah ngelakuin hal itu ya benar-benar berarti nanti kinerja LMKN bisa terasa meningkatkan kesejahteraan kehidupan para pencipta lagu ya Om ya. Mau pesan juga buat para user, tolonglah kita TGNG saling menghargai gitu. Baik, so luar biasa. Terima kasih banyak Om Tito untuk obrolan kita di malam hari ini. Terima kasih sama-sama. Dan pastinya The Healers jangan kemana-mana ya, setiap hari Rabu sekali lagi selalu ikuti untuk Distro Musik LMKN, diskusi seputar royalti musik LMKN, Dan sekali lagi untuk rekam ulangnya ini nanti bisa disimak juga di The Hills TV dan juga YouTube channelnya LMKN ya. Gua Indah Firdaus pamit mundur. Terima kasih banyak and have a good night, dan kita langsung nikmati lagu yang juga hits dari Om Tito. Ini dinyanyikan oleh Ruth Sahanaya. Kaulah segalanya. Bye everyone.